Susunan organisasi di Unit Instalasi Gizi RSUP Jayapura. 1. Direktur. 2. Kepala Instalasi Gizi. 3. Penanggung jawab ruangan yang terbagi atas penanggung jawab pelayanan gizi rawat inap, penanggung jawab penyelenggaraan makanan dan penanggung jawab logistik dan inventaris. Jabatan nutrisionis ahli pertama. Ahli gizi atau nutrisionis adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan, dan dietetik baik di masyarakat maupun rumah sakit. Nutrisionis ahli pertama adalah jabatan fungsional nutrisionis keahlian yang pelaksanaan tugasnya mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep, teori, ilmu, dan seni untuk mengelola kegiatan pelayanan gizi, makanan, dan dietetik, serta pemberian pengajaran dengan cara sistematis dan tepat guna di bidang pelayanan gizi, makanan, dan dietetik. Jenis layanan yang saya berikan sebagai nutrisionis ahli pertama adalah berdasarkan uraian tugas nutrisionis ahli pertama. 1. Pelayanan asuhan gizi pada pasien rawat inap seperti melakukan identifikasi pasien, melakukan validasi screening gizi, melakukan asesmen data antropometri, data biokimia terkait gizi, data fisik dan klinis terkait gizi, data riwayat makanan gizi, menetapkan diagnosis gizi, dengan atau tanpa komplikasi, menyusun perencanaan intervensi gizi, menyusun preskripsi diet, mengimplementasikan pemberian makan, mengimplementasikan intervensi gizi pada strategi pemberian makan dan atau zat gizi dalam bentuk nutrisi enteral dan parenteral dengan melakukan kolaborasi dengan dokter dan tenaga kesehatan lain untuk menentukan akses makanan atau mengusulkan jalur pemberian makanan baik oral, enteral, parenteral, mengusulkan dan menentukan modifikasi makanan, dan mengetahui interaksi obat dan makanan. Selain itu, mengimplementasikan intervensi gizi melalui pemberian edukasi gizi, serta melakukan monitoring dan evaluasi asuhan gizi. 2. Penyelenggaraan makanan rumah sakit yang dilakukan oleh nutrisionis yang bertugas di bagian penyelenggaraan makanan instalasi gizi seperti membuat permintaan makanan pasien rawat inap sesuai dengan diet dan kebutuhan pasien, menyusun standar makanan atau diet khusus, menyusun spesifikasi bahan makanan atau diet khusus, mengelola biaya penyelenggaraan makanan atau diet khusus, mengelola biaya penyelenggaraan makanan atau diet khusus, mengelola sarana fisik dan peralatan kerja, menyelia pemesanan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi bahan makanan atau diet khusus. Selain itu, menyelia persiapan dan pengolahan dan distribusi makanan atau diet khusus, memilih, menerapkan dan mengevaluasi standar makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang dianjurkan, menyelia higien penjamah, makanan dan sanitasi pada peralatan dan lingkungan kerja, memantau keamanan dan sanitasi makanan atau food safety, serta melakukan tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan. Keterkaitan dengan manajemen ASN. Nutrisionis ahli pertama menjalankan kebijakan gizi rumah sakit melalui asuhan gizi, identifikasi pasien, asesmen, diagnosis, intervensi, dan penyelenggaraan makanan. Hal ini sejalan dengan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik serta penyedia pelayanan publik profesional dan berkualitas. Dalam melaksanakan tugas, nutrisionis dituntut menjaga integritas, disiplin, akuntabilitas, dan tidak menyalahgunakan informasi pasien dan ini terkait dengan kode etik ASN. Nutrisionis mencerminkan kompetensi teknis, gizi klinis, penyelenggaraan makanan, kompetensi manajerial, mengelola sarana, biaya, SDM dapur, serta kompetensi sosial kultural, edukasi gizi dengan memperhatikan budaya makan pasien. Nutrisionis perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui diklat, seminar, atau pelatihan berbasis teknologi, misalnya rekam medis digital, food safety system, outcome gizi pasien, kualitas diet rumah sakit, keamanan pangan, dan dokumentasi asuhan gizi menjadi indikator kinerja yang dapat diukur secara objektif karena penilaian kinerja ASN menekankan target, capaian, hasil, dan manfaat. Seperti ASN lain,
Nutrisionis memiliki hak atas gaji, tunjangan, perlindungan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, serta kesempatan pengembangan karir. Keterkaitan dengan Smart ASN. Nutrisionis ahli pertama perlu memanfaatkan aplikasi rekam medis elektronik, sistem manajemen gizi rumah sakit, hingga platform komunikasi daring untuk koordinasi interprofesi. Dalam pengkajian gizi, penyebaran informasi, dan pemberian intervensi pasien, nutrisionis harus menanamkan nilai kebangsaan, profesionalisme, dan keberagaman sesuai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika. Budaya digital menuntut ASN beradaptasi dengan cara kerja baru, terbuka pada kolaborasi lintas profesi, serta berorientasi pada pelayanan publik yang inklusif. Nutrisionis wajib menjaga kerahasiaan data pasien, menghindari misinformasi terkait diet atau terapi gizi, dan menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Selain itu, dalam dokumentasi asuhan gizi dan pengelolaan data pasien, nutrisionis harus memahami perlindungan data pribadi dan keamanan sistem informasi rumah sakit. Hal ini mendukung Smart ASN yang aman secara digital. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang nutrisionis ahli pertama dapat menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia di instalasi gizi yang menyebabkan beban kerja meningkat, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti perangkat digital untuk dokumentasi asuhan gizi atau peralatan dapur yang sesuai standar, serta kendala koordinasi dengan tenaga kesehatan lain dalam menentukan intervensi gizi yang optimal.